Feminisme tuh anti laki-laki, feminisme tuh membenci laki-laki atau mengajak perempuan untuk membenci laki-laki seperti itu. Sebetulnya itu pemikiran yang keliru banget ya aku rasa, karena sebetulnya yang dibenci oleh feminisme, kalau kita memakai kata benci itu gitu ya, yang dibenci itu ya patriarkinya gitu. Halo Konifelas, aku Ayas dan selamat datang di Bincang Anarkis, bincang santai seputar kajian feminis. Nah, bisa dibilang segmen ini nih bakal jadi segmen rutinannya Konde gitu ya. Tiap bulan kita bakal ngupload satu episode, dan di tiap episode kita bakal ngebahas soal pemikiran-pemikiran dalam feminisme. Karena kan sesuai perkembangannya, feminisme itu lahir atas respon ketidakadilan dan juga ketimpangan gender gitu ya, yang sifatnya kontekstual, jadi berkaitan sama ruang dan waktu. Nah, buat di episode yang pertama, di sini aku nggak bakal sendirian, aku ditemenin juga sama Kak Salsa. Halo. Boleh kenalan dulu Kak? Oke, halo semuanya, aku Salsa, wakil pemimpin redaksi Konde.co. Nah iya, jadi setiap episode nanti kita bakal ketemu sama teman-teman Konde yang beda-beda ya. Mungkin hari ini Kak Salsa, bulan depan bisa siapa kayak gitu. Nah kan Kak Salsa sendiri nih sebagai wakil pemimpin redaksi pastinya udah melanglang buana kemana-mana ya. Udah banyak banget gitu sering ngeliput isu-isu. Jadi cocok kalau kita mau ngebahas soal feminisme. Nah Kak, kan feminisme ini salah satu ideologi yang menurutku tuh sering banget dibahas ya. Sering banget dibahas tapi secara bersamaan banyak musuhnya gitu. Kayak banyak banget sentimen negatif orang tentang feminisme, ada yang mencibir dan lain sebagainya, bahkan ada yang menyatakan ini nih gerakan pembenci laki-laki gitu pokoknya. Nah, gimana nih kalau dari Kak Salsa soal feminisme itu? Oke, iya sih, itu sering banget miskonsepsi yang sering banget muncul tuh bahwa feminisme tuh anti laki-laki, feminisme tuh membenci laki-laki atau mengajak perempuan untuk membenci laki-laki seperti itu. Sebetulnya itu pemikiran yang keliru banget ya aku rasa, karena sebetulnya yang dibenci oleh feminisme, kalau kita memakai kata benci itu gitu ya, yang dibenci itu ya patriarkinya gitu. Patriarki itu kan berarti sistem yang mengekang bukan cuma perempuan sebetulnya, tapi kita semua sebagai manusia gitu, mengekang idea kita, mengekang diri kita sebagai perempuan, sebagai manusia juga, dan mengontrol itu gitu. Ada suatu sistem yang membuat kita terkungkung dalam suatu hal gitu, dan itu yang namanya patriarki yang sebetulnya dibenci oleh feminisme atau misalnya dilawan oleh feminisme. Cuma pada praktiknya memang patriarki itu dibentuk atau patriarki itu dikonstruksi supaya cenderung memang lebih menguntungkan laki-laki dalam satu hal gitu, dalam satu atau berbagai hal, karena ada beberapa lapisan privilege yang laki-laki punya dan sayangnya mungkin perempuan dan kelompok rentan lainnya itu tidak punya. Akhirnya secara tidak langsung mungkin laki-laki merasa ter-attack lah gitu, diserang oleh feminisme tersebut, yang sebetulnya enggak juga sih. Maksudnya kalaupun memang ada semacam kayak semacam kayak feminisme mengkritik gitu ya, mengkritik ke laki-laki. Yang dikritik itu bukan laki-laki sebagai individu memang, tapi laki-laki yang ada di dalam sistem patriarki tersebut yang diuntungkan dan tidak menguntungkan balik perempuan atau kelompok rentan di dalam kungkungan hierarki si patriarki tersebut gitu. Jadi patriarki itu kan sistem yang hierarkal ya, atas ke bawah, makanya kita kemudian kenal namanya relasi kuasa, segala macam. Tapi laki-laki ini biasanya diuntungkan itu, dan jika laki-laki tidak menyadari privilege-nya, jika laki-laki tidak menyadari bahwa dia adalah bagian yang diuntungkan dari patriarki tersebut, jadi dia akan kena kritik gitu. Dan itu sebetulnya hal yang natural aja sih gitu. Yang lagi-lagi tadi di sisi lain memang orang kemudian menyalahpahami feminisme itu juga sebagai mereka yang mencoba mungkin memahami feminisme, kadang juga ada semacam salah arah ke sana gitu. Jadi mikirnya kalau aku ini feminisme, aku berarti harus membenci laki-laki, enggak gitu. Tapi dia sebagai sistem gitu, dia sebagai bagian dari konstruksi patriarki tersebut. Itu yang itu yang dilawan. Karena kan sebetulnya kalau dilihat lebih luas lagi, laki-laki juga korban kok dari patriarki gitu. Betul. Tapi bentuknya pasti berbeda dari perempuan, bentuknya pasti berbeda dari kelompok rentan yang lebih tertindas oleh sistem tersebut. Jadi itu kesalahpahaman yang sayangnya sih udah menyebar luas ya sejak dulu, dan tentunya nggak ada kata terlambat untuk kita lebih belajar lagi gitu bahwa feminisme itu melawannya patriarki, bukan laki-laki gitu. Nah,
Mungkin bisa ini ya kali Kak, diceritain gitu kayak implikasinya ataupun contoh-contohnya di kita kehidupan bermasyarakat si feminisme ini perannya di mana gitu. Dan tadi kan Kak Salsa juga bilang ya kalau ternyata patriarki itu secara nggak langsung merugikan laki-laki itu sendiri. Nah itu tuh di bagian mana gitu Kak? Mungkin banyak orang-orang yang tidak menyadari ya kalau ternyata kita terbelenggu sama hal itu sehari-harinya kayak gitu. Ya, dan memang itu sih tadi salah satu hal yang patriarki bikin kita makin terjebak dalam sistemnya itu adalah dia membuat kita merasa hal-hal yang ternyata selama ini adalah bagian dari patriarki itu normal. Misalnya mungkin kita mulainya dari yang tadi ya, feminisme itu dampaknya apa sih ke kita, kok kita harus harus menerima bahwa feminisme itu bagian dari sebuah progres dan semacamnya gitu. Sekarang gini, kayak misalnya di sekitar kita banyak perempuan udah bisa bersekolah sampai jenjang tinggi, bahkan udah punya kesempatan untuk berkarir yang sampai jenjang tertinggi juga gitu, mungkin di level pemimpin dan semacamnya. Itu sebetulnya kan gara-gara feminisme juga gitu, perjuangan bahwa perempuan punya hak untuk berpolitik, perempuan punya hak untuk menempuh pendidikan tinggi, punya hak untuk bekerja di luar rumah, dan di sisi lain juga punya hak untuk mendapatkan punya ini untuk mendapatkan haknya di dalam rumah tangga pun gitu, walaupun ketika dia misalnya memilih untuk bekerja di rumah dan semacamnya, bahwa misalnya perempuan perempuan sekarang juga bisa punya kesempatan lebih luas di berbagai hal. Itu sebetulnya kan dampak dari feminisme gitu, dampak dari perjuangan para feminis yang selama ini tuh berupaya untuk kita bisa memilih dalam pemilu misalnya, kita bisa menempuh kuliah, kita bisa memilih jurusan kuliah kita dengan bebas, mau itu teknik apapun yang selama ini dianggap hanya untuk laki-laki gitu, atau untuk dalam jenjang karir kita bisa jadi pemimpin, bahkan bisa jadi presiden misalnya, atau jadi ketua organisasi apapun. Itu sebetulnya kan hal-hal yang selama ini tuh diperjuangkan feminisme karena patriarki itu berusaha mengungkung kita dari semua itu gitu. Dan di sisi lain patriarki itu tadi merugikan laki-laki dalam berbagai hal yang kita selama ini nggak sadar juga, tadi yang betul Ayah sampaikan juga, kayak misalnya soal emosi gitu. Kita sering dengar nih misalnya, laki-laki jangan nangis lah, masa laki-laki nangis cengeng nanti kayak perempuan atau apa. Itu tuh implikasi dari patriarki. Mungkin di satu sisi itu kita merasa wajar ya, kayak ya laki-laki kan emang nggak boleh nangis dan semacamnya, atau laki-laki nggak boleh emosional nanti kayak perempuan. Pertama, kenapa kita mendefinisikan emosi sebagai hal yang sangat perempuan dan laki-laki tidak boleh memiliki itu gitu. Dan kedua, itu sebetulnya juga meningkatkan risiko laki-laki mengalami misalnya depresi atau misalnya tekanan-tekanan tertentu dari lingkungan sosial gitu, karena ada ekspektasi tersebut. Ada ekspektasi bahwa laki-laki tuh nggak boleh cengeng, laki-laki tuh nggak boleh lemah dalam tanda kutip ya gitu, nggak boleh menunjukkan vulnerability-nya gitu. Itu hal yang selama ini sebetulnya dikonstruksi oleh patriarki supaya laki-laki tuh melakukan hal tersebut gitu. Akhirnya kan laki-laki juga sebetulnya tidak bebas kan gitu, walaupun misalnya dibilang ya laki-laki bebas gitu, laki-laki lebih bisa ini daripada perempuan dan lebih ini, tapi secara emosional apakah dia bebas gitu? Kalau dia di dalam patriarki, dia kan akan terkungkung gitu. Atau misalnya kebebasan untuk mengekspresikan diri dalam bentuk penampilan misalnya, atau dalam bentuk dalam bentuk cara bicara, bahkan cara berkomunikasi segala macam. Akhirnya ada konstruksi-konstruksi yang membuat kalau laki-laki cara komunikasinya mungkin sesimpel kalau zaman sekarang lewat chatting gitu. Kalau laki-laki ngomongnya pakai huruf dipanjang-panjangin kayak iya gitu, kayak gitu, itu nanti dianggapnya kok aneh sih gitu, laki-laki kayak gitu. Biasanya ada konstruksi yang kayak lu nggak manly nih, nggak kayak gini gitu. Atau misalnya dari penampilan, kalau laki-laki itu kan identiknya dia pakai misalnya kaos dan jeans atau kaos dan celana lah gitu. Terus kalau ada yang mencoba mengubah ekspresi misalnya, ya gue pengen lebih bebas dengan pakai rok atau pakai apapun lah yang aksesori yang selama ini diidentikan dengan perempuan, dia langsung dianggap dengan bahasa yang kita nggak menggunakan ini ya, tapi menggunakan bahasa misalnya banci atau apa. Itu kan mengekang ya. Jadi laki-laki tidak bisa juga gitu mengekspresikan diri. Padahal mungkin dia ada rasa penasaran gitu, ada semacam kepo kayak pengen deh nyobain gitu. Karena toh fashion juga nggak bergender kan, yang menempatkan gender pada fashion juga tetap aja patriarki tersebut gitu, sistem atau lingkungan yang melanggengkan patriarki. Jadi ada banyak banget contohnya, dan itu cuma contoh kecil aja gitu. Atau misalnya dalam diskursus
sesimpel misalnya angkat galon yang udah sering banget ya, kayak pasti sering banget nih di media sosial kan dianggapnya kayak ya kan nanti yang angkat galon juga tetap aja harus laki-laki, perempuan tuh nggak bisa. Pertama itu itu melanggar patriarki karena ada ekspektasi bahwa laki-laki lah yang harus melakukan kerja-kerja teknis gitu, kerja-kerja mengangkat galon lah, angkat-angkat beban lah, melakukan kerja ya katakanlah pertukangan gitu, memperbaiki segala hal. Seakan-akan perempuan tidak bisa dan laki-laki hanya laki-laki yang bisa, tapi di sisi lain laki-laki juga kan dirugikan karena dia punya ekspektasi kayak gitu kan. Ada ekspektasi kalau laki-laki nggak bisa pertukangan parah lu, cemen lu atau apa, ada bahasa-bahasa kayak gitu. Di sisi lain itu juga merugikan perempuan tentunya karena perempuan juga bisa kok melakukan itu gitu, dan justru juga boleh-boleh aja punya skill set itu karena itu kan skill set untuk bertahan hidup gitu. Tapi kemudian ada meremehkan itu dan kemudian jadi meluas juga kan, jadi membagi peran kerja laki-laki dan perempuan atau misalnya bagi peran kerja gendernya berdasarkan kemampuan teknis gitu. Itu hal yang contoh yang sering banget muncul dan sadar atau enggak itu adalah bagian dari patriarki. Dan kemampuan perempuan untuk mendobrak itu sebetulnya kan juga adalah dampak atau andil dari feminisme juga gitu sih. Ya sih, soal angkat galon tadi ya, sebenarnya selain angkat galon tuh ada juga tuh ganti oli. Nah itu juga ganti spare part. Itu sering banget dibahas, kayak kita lagi ngomongin soal feminisme atau kayak misal ada pernikahan dini atau apa gitu ya yang kita kaitkan dengan feminisme, tapi malah kayak dibelokin, oh berarti kalau misalkan ngebahas soal feminisme kesetaraan kita boleh dong mukulin lu yang kayak gitu. Iya, nah kayak, itu juga kan itu jauh sekali ya. Dan itu juga kan dibelok-belokin. Itu juga dampak patriarki gitu, mengkaitkan maskulinitas dengan kekerasan, mengkaitkan feminitas dengan kelemahan lah, gak kelembutan, kelemahan. Itu kan sebetulnya dampak patriarki gitu. Akhirnya laki-laki yang dianggap manly adalah laki-laki yang melakukan kekerasan gitu. Akhirnya tadi dibalikin kan, feminisme dianggap sebagai lawan dari maskulinitas. Akhirnya dibalikinnya adalah kalau feminisme diterapkan berarti kita boleh melakukan kekerasan ke kalian sebagai perempuan. Itu enggak tidak seperti itu kan menjelaskannya gitu. Maskulinitas itu tidak seharusnya berkaitan dengan kekerasan. Yang mengaitkan maskulinitas dengan kekerasan itu adalah patriarki. Yang mengaitkan juga perempuan dengan kelemahan, dianggap tidak mampu, tidak berdaya, itu juga patriarki. Dan feminisme itu mendobrak itu gitu, mendobrak stereotip bahwa maskulin itu harus berani, dalam arti berani itu melakukan kekerasan fisik maupun apapun, atau misalnya feminisme itu membuat perempuan jadi lemah, atau misalnya patriarki membuat feminitas menjadi lemah gitu. Itu juga yang didobrak oleh feminisme gitu. Enggak ada sekat-sekat gender seperti itu, tidak ada sekat-sekat sifat-sifat seksualitas seperti itu, karena baik perempuan, laki-laki atau siapapun itu punya maskulinitas dan feminitas yang mungkin berbeda-beda juga, dan yang pasti itu tidak berkaitan dengan tadi hal-hal soal kekerasan dan kelemahan gitu. Oke, ini sudah cukup komprehensif ya dari Kak Salsa. Dan tadi kan sebenarnya di awal aku singgung kalau misalkan di tiap episode kita bakal ngebahas pemikiran-pemikiran feminisme gitu ya Kak. Nah, untuk episode kali ini aku kayak pengen ngebuka gitu ya dengan salah satu pemikiran feminis, yaitu feminisme radikal. Oke. Nah, di feminisme radikal sendiri yang bikin aku tertarik sebenarnya karena ini juga sih, kan sekarang tuh kata radikal aja kayak jadi musuh negara gitu. Kayak yang dicari-cari banget, yang kayak dikaitkan dengan kekerasan, kekacauan dan segala macam gitu. Padahal kan sebenarnya tidak seperti itu, dan banyak hal-hal yang ditentang juga gitu oleh feminisme radikal, khususnya soal isu-isu perempuan. Nah, kalau dari Kak Salsa melihat pemikiran feminisme radikal itu seperti apa sih? Iya itu juga banyak yang keliru gitu, mikir kayak feminisme radikal tuh yang ekstrim, yang sangat di spektrum terujung lah gitu dalam suatu teori gitu. Dalam satu hal mungkin iya, tapi itu juga karena definisi bahasanya itu sendiri gitu. Radikal itu kan sebetulnya berangkat dari kata bahasa Latin ya, radix gitu. Radix itu artinya akar. Jadi feminisme radikal itu esensi utamanya sebetulnya adalah membongkar patriarki dari akarnya. Jadi bukan lagi, kan kalau sebetulnya dari gelombang feminisme tuh ada beberapa gelombang. Yang pertama itu feminisme liberal, dan feminisme radikal itu masuk di gelombang kedua. Feminisme liberal itu ini bukan mengecilkan setiap teori ya tentunya, tapi feminisme liberal itu memang membatasi dirinya pada perjuangan politis perempuan gitu, atau perjuangan gagasan politis perempuan bahwa perempuan boleh memilih dan semacamnya. Tapi dia tidak cukup bicara tentang tubuh, tidak cukup bicara tentang ketimpangan kelas, atau misalnya ketimpangan
ketimpangan gender lainnya gitu. Nah itu yang dibahas di radikal. Artinya feminisme radikal itu melampaui apa yang selama ini dibicarakan misalnya di feminisme liberal yang tadi membatasi diri di politis, atau feminisme marxis sosialis misalnya yang membahas soal ekonomi politik gitu. Nah feminisme radikal bilang bahwa patriarki ini tuh bukan cuma tentang ekonomi politik, bukan cuma tentang gagasan tentang ini, tapi juga gagasan secara keseluruhan gitu. Akarnya adalah apa? Jadi dia berusaha membongkar segala macam permasalahan dalam kehidupan itu yang ternyata ujungnya akarnya adalah patriarki. Nah itu jadi feminisme radikal itu sebetulnya gagasannya ke sana. Gagasannya adalah kita harus membongkar patriarki ini sebagai akar permasalahan semua isu di dalam kehidupan kita. Dia tidak cuma tentang perempuan yang tidak bisa memilih, bukan cuma tentang perempuan yang kerja di ranah domestik atau di ranah publik, bukan cuma tentang misalnya pembagian kelas kerja berdasarkan gender, tapi juga semua hal gitu, termasuk tentang reproduksi, tentang isu seksual, tentang misalnya perkawinan dan semacamnya gitu sih. Nah tadi kan Kak Salsa singgung ya soal reproduksi tubuh dan lain sebagainya. Yang sempat aku notice juga nih di media sosial kita akhir-akhir ini banyak banget yang ngebahas soal surrogate mother, terus soal pekerja seks gitu. Nah seperti itu aku ngeliat diskusinya tuh nggak pernah selesai gitu Kak, karena bagi sebagian orang ada yang berpikir oh itu konsen, jadi kayak nggak apa-apa gitu karena dua pihak setuju. Tapi ada juga pihak yang menganggap itu ada kaitannya sama kapitalisme, kenapa pada akhirnya perempuan dalam tanda kutip gitu ya menjual tubuhnya gitu kan. Nah kalau di feminisme radikal melihat fenomena seperti itu kayak gimana sih Kak? Nah itu tuh memang isu yang pas banget, dekat banget sama feminisme radikal. Bukan karena mereka semata-mata setuju, tapi justru karena mereka punya perdebatan sendiri di dalam feminisme radikal gitu. Bagaimana melihat itu masuk isu ketubuhan ya, tentang surrogate mother, tentang pekerja seks, itu kan tentang tubuh perempuan, tentang kontrol tubuh perempuan. Nah mereka feminis radikal ini sebetulnya punya agak terpecah juga gitu di situ, karena feminisme radikal itu kita sebut ada dua, ada feminisme radikal libertarian sama feminisme radikal kultural. Kalau yang libertarian itu melihat bahwa kontrol terhadap atau misalnya tubuh perempuan itu sebetulnya butuh pembebasan, bukan jadi sistem reproduksi tubuh perempuan itu justru adalah kekangan tersebut gitu. Dan dia melihat si feminisme radikal libertarian ini melihat bahwa tubuh ini tuh harus dibebaskan gitu dari dari misalnya kekangan yang berupa seksualitas tersebut. Jadi akhirnya muncullah pandangan dari feminis radikal libertarian bahwa kalau pekerja seks atau misalnya surrogate mother itu sebenarnya bentuk pembebasan, karena perempuan jadi merasa ini tubuh saya berhak untuk melakukan apa aja gitu, dan konsen tadi konsen tersebut. Jadi ini adalah bentuk kebebasan, bahwa perempuan memilih untuk jadi pekerja seks itu kebebasan dia, bahwa perempuan memilih untuk jadi surrogate mother atau misalnya menggunakan surrogate mother itu juga bagian dari kebebasan dia gitu. Nah tapi kalau feminisme kultural, radikal kultural itu melihatnya sebaliknya, justru tubuh perempuan itu adalah kebebasan itu tersebut, seksualitas perempuan adalah kebebasan itu tersebut, reproduksinya juga. Jadi hal-hal seperti misalnya pekerja seks terus surrogate mother itu justru pengekangan, karena tadi ada komersialisasi, ada kontrol terhadap tubuh perempuan harus menyesuaikan tubuhnya sedemikian rupa supaya kemudian dia menjadi pekerja seks, atau bahkan karena dia pekerja seks maksudnya ada yang mengontrol tubuh dia untuk digunakan dalam bentuk apa, atau surrogate mother juga gitu kan, akhirnya rahim seorang perempuan digunakan untuk dalam tanda kutip menampung gitu bayi atau janin dari pasangan lain, dan itu nanti kemudian akan diklaim oleh mereka. Itu kan dianggap sebagai kontrol, karena jadi perempuan dijauhkan dari hasil reproduksinya sendiri, dijauhkan dari seksualitasnya sendiri gitu, dari tubuhnya sendiri. Nah itu yang feminisme radikal kultural tuh melihat itu. Apakah keduanya benar atau salah? Sebetulnya nggak ada yang benar atau salah secara ini ya, karena ini teori sosial, kita tidak ada hitam dan putih gitu kan, tentunya selalu ada perdebatan, tapi yang jelas dua hal itu tuh patut dipertimbangkan gitu, karena tinggal kita melihat tubuh ini seperti apa sih gitu. Tubuh perempuan ini tuh apakah kita melihatnya sebagai sesuatu yang mengganggu, membelenggu, atau kita melihat itu sebagai tubuh yang bebas gitu, dan ini tidak boleh ada yang mengontrol. Jadi perbedaan pemikiran feminisme radikal itu di situ. Dan
terutama soal surrogate mother dan soal pekerja seks itu akhirnya dijembatani oleh feminisme marxis sosialis juga nantinya mungkin di kesempatan lain ya, tapi summary-nya adalah mereka akhirnya mencoba melihat itu sebagai situasi ekonomi politik gitu. Perempuan tidak punya banyak pilihan untuk kemudian melakukan surrogate mother atau menjadi pekerja seks ya karena ada kebutuhan-kebutuhan ekonomi politik yang tidak bisa mereka lepaskan dari kehidupan mereka, yang juga dibuat oleh sistem patriarki dan kapitalisme supaya mereka tidak bisa memilih gitu untuk menjaga otoritas tubuh mereka sekaligus juga mendapatkan penghidupan gitu sih kira-kira. Iya, dan kalau menurutku ya sebenarnya pada akhirnya ada si surrogate mother atau pekerja seks itu kan karena negara ataupun mungkin sistem tidak berhasil ya menyediakan lapangan-lapangan kerja yang jauh lebih layak gitu buat teman-teman kelompok marginal ataupun perempuan. Iya. Nah, itu kan tadi kita ngebahas dua fenomena dari satu pemikiran aja kayak udah banyak banget ya, dan bahkan satu pemikiran feminisme radikal aja tuh ada dua gitu cabangnya, ada tadi libertarian dan kultural gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman penasaran untuk mendengarkan masih banyak pemikiran-pemikiran feminis lainnya yang tentunya seperti Kak Salsa bilang ini teori sosial, tidak hitam putih dan selalu ada perdebatan, jangan lupa untuk terus pantengin Bincang Anarkis, bincang santai seputar kajian feminis. Terima kasih Kak Salsa.